Assalamualaikum sobat. Sekarang saya mau memperbaiki atau memodifikasi TV sub yang nomor serinya ini ya, LC24LE157. Ini yang ini. Tapi hampir sama ya. Dua ini saya akan yang tipe ini. Dua ini akan saya bahas, kedua-duanya saya akan bahas. Kalau yang tipe 175i itu yang seperti ini. Terus kalau yang tipe 157i beda ya, 175 dan 157 beda. Bedanya cuman hanya di mainboard. Kalau yang 157 itu power supply-nya pisah ya. Pisah dengan mainboardnya. Kalau yang 175i itu sama. Jadi saya akan memberi tips ya, tips supaya jangan pusing-pusing memperbaiki power supply yang membuat kadang-kadang hanya sepele, tapi power supply bagian TV sub ini ada sebagian yang kurang bagus ya, kurang bagus nih seperti ini. Yang kurang bagus, ini saya cabutin, ini kan sayang. Saya akan modifikasi, saya akan rombak power supply-nya dari eksternal, dari luar ya. Ini saya kan sayang nih, ini bisa jadi duit lagi soalnya. Ini kasih saya bukain. Banyak yang saya bukain, ini yang otomatis kan ini nggak dipakai, ngapain lagi kita taruh di tempatnya. Jadi ini bisa jadi bisa dipergunakan lagi ya, bisa difungsikan. Ini seperti ini, saya buka ini luku-lukunya, ini kasnya, di sini tempatnya. Jadi kawan-kawan bisa mengikuti ini. Yang barang terserah mau dibukain atau enggak. Saya potong-potongin aja, saya bukain, sayang kan, karena tidak terpakai juga di situ. Ini semua saya bukain. Jadi yang bagian luar ini saya bukain juga helco-nya, dan bagian mana tadi ya, ada di bawah ya, saya bukain. Oke, saya tunjukkan ya bagaimana cara melihatnya. Ini saya akan membuat power supply dari power supply yang baru dengan harga yang murah. Kita bisa pakai adaptor yang 2 ampere, bisa minimal 2 ampere saya pakai ya. Saya sering rombak 2 ampere. Ini kan harganya cukup murah, cuman 40.000 saja. Mungkin paling mahal 50.000. Jadi nggak perlu kita pusing-pusing memperbaikinya ya. Ini tipe sub banyak bisa menggunakan adaptor ya. Jadi saya akan kasih tahu. Nanti buat yang belum tahu ya, kalau yang sudah tahu ya bisa lah tengok-tengok ya, bisa jadi sebuah referensi. Bisa mendapat mungkin pengalaman baru yang bisa membuka pikiran kawan-kawan yang sudah ahli di sini. Kita bukain. Saya akan tunjukkan buat yang belum ngerti ya. Yang jelas ini yang udah bagian power supply dibukain aja. Sayang ya, bisa digunakan untuk yang lain. Ini satu megang kamera, satu buka ya. Ini ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Jadi nggak usah pusing-pusing yang memperbaiki power supply, karena power supply bagian sub ini kadang ada yang nggak tahan ya. Kita perbaikin juga dia sering ada sebagian yang suka jebol-jebol lagi. Saya pernah dapat ini sama seperti ini nih. Ini jebol, habis dari diperbaikin jebol. Jadi saya ginikan aja, saya pakai power supply dari luar. Lihat ya. Memang di sini tidak ada tulisannya voltase, tapi ingat ini yang satu tipe 175 ini sudah pasti dia 12 volt dan 12 volt dan ground. Dan mungkin kawan-kawan yang lain juga ada yang tipe lain, tapi makanya harus diperhatikan ya outnya. Kalau cuman ada dua, kadang-kadang ada dua tapi dia sebenarnya fungsinya juga sama, 12 volt semua. Jadikan satu aja, kita jadikan satu dan satunya pasti ground. Cuman hanya dua itu aja. Yang tipe ini juga, ini dibuka ya, di sini dibuka. Ini dibuka. Kan ini cuman, ini kan dari trafonya nih. Ini 12 volt. Ini dia dioda nih ya. Ini kapasitor. Kapasitor ada dua di sini. Kapasitor dan ini ground. Ya pasti ini 12 volt, pasti 12 volt. Dia tak akan lebih sedikit bisa, nggak masalah. Oke, 12 volt.
Itu dibuka. Dan itu yang tipe 175 ya. Ini yang tipe 157. Power supply-nya beda. Bisa kita perhatikan, saya tunjukkan ya outputnya. Oke. Nah, ini outputnya. Dia berapa? Ada 8 ya, 8 kaki. Tapi sebenarnya ini fungsinya cuman hanya sekedar fungsinya satu ya sebenarnya. Voltasi 12 volt outnya. 12 volt ini, perhatikan 12 volt di sini. 12 volt ini ground, ini kosong. Jadi sama seperti yang tipe 175 ya. Oke, terus ini kita buka. Yang semua ini kita bersihkan semua. Terus yang di autocouplernya juga kita buka ya, supaya arus tidak masuk kemari. Ya juga sayang juga, ngapain juga dipasang ya. Seperti itu ya. Bawah juga kita buka. Ini semua sudah kita bukain. Selanjutnya kita pengetesan ya, penyambungan. Ingat ya, nyambung satunya di sini. Ya di positifnya ya, positif kaki elko. Positif ini negatif. Nah, seperti itu aja, dua aja. Kita akan melakukan pengetesan ya. Dan ini sudah saya coba 2 kali lebih, karena pertama saya tidak terpikirkan ya. Pertama saya tidak terpikirkan dengan untuk membuat adaptor yang dari luar. Seperti itu, pakai adaptor aja. Jadi saya pikir daripada kita di tempat yang susah mendapatkan spare part. Jadi ya nih nyangkut pula. Jadi saya inisiatif membuat yang seperti ini aja. Ini saya singkirkan dulu. Ini bisa jadi banyak fungsi ya. Jadi kalau nggak dilepaskan sayang. Ini bisa jadi hitungan 100.000, 200.000, 100.000, 200.000, 300.000, bisa jadi 400.000 sampai 500.000 dengan spare part segini aja ya. Kalau berkali-kali memperbaiki ini tapi. Oke. Oh, ini belum dilepas satu, tapi udahlah, nggak salah ya. Jadi tipe sub hampir sama semua ya. Tipe sub hampir sama. Jadi ada yang 16 volt, 15 volt ada, yang tipe 26. Dia pakai power supply 15 volt, yang 26 inci ada yang 15 volt. Jadi saya ini pakai yang 12 ampere, ampere 2 ampere sudah bisa. Harganya cukup murah, cuma 40.000 adaptornya. Murah kan? Jadi kalau ada yang murah ngapain pakai yang mahal ya. Seperti itu. Oke, saya taruh dulu kamera. Saya setting dulu kamera di sini. Bentar ya. Kita kayak sini tekankan, mungkin bisa. Jangan yang baru mulai, kalau bisa diperhatikan terus. Perhatikan. Karena jangan sampai salah. Nanti diulang-ulang lagi, saya akan mengulang ya, supaya tidak salah. Saya akan mengulangnya nanti. Atau tadi kecepatan ya, jangan sampai salah ya. Kadang-kadang kita terburu-buru dalam pekerjaan, itu tidak baik. Dengarkan dulu. Buru-buru dalam pekerjaan itu tidak baik ya. Jadi dengarkan dulu penjelasan dari bukan saya saja ya, mungkin yang lain-lainnya. Jadi intinya jangan terburu-buru, perhatikan dan dengarkan dulu. Ada tipe 19 inci juga sama seperti ini. Dia pakai power supply seperti ini ya. Jadi kita ganti aja, daripada membeli ini harganya tidak sesuai ya. Kalau membeli adaptor kan sesuai dengan barangnya ya. Kalau menurut saya dengan TV 19 inci dengan membeli spare part sampai 100 ribuan itu lebih, mungkin lebih ya, 100 ribuan power supply-nya. Itu menurut saya tidak sesuai. Jadi inisiatif saya ya kita sesuaikan dengan barang tersebut. Ya itu tadi, dengan merubahnya dengan pakai adaptor. Adaptor kan murah, hanya 40.000, mungkin paling mahal 50.000. Oke, ini kabel untuk
Ini ya. Nanti kalau soal kawan-kawan untuk soal menyusun-nyusunnya itu bisa ya. Oke, saya akan solder dulu ya. Kalau bisa cara menyambung kabel jangan posisi yang sama ya, supaya menghindarin konslet ke kabel yang sebelah. Itu teknik dasar lah ya, pelajaran dasar. Ingat, menentukan mana positif mana negatif harus benar-benar diperhatikan ya, jangan sampai salah, karena itu bisa fatal karena dia langsung nyambung ke mainboard mesin. Dan saya ada pekerjaan satu lagi, mudah-mudahan bisa untuk memperbaiki file, karena di TV sub itu banyak rusak di bagian filenya, sering error ya. Mudah-mudahan saya nemukan alatnya untuk nge-flash memorinya ya. Ada satu lagi yang juga kerusakannya, bagian filenya rusak dengan cara kita reset dengan cara manual, ternyata tidak bisa. Jadi kita harus memakai cara yang data ya, nge-flash, cara reset pakai data, mengisi data yang baru seperti itu. Jadi ingat kawan-kawan ya, menentukan bagian mana positif mana negatif, kawan-kawan harus tahu, dia ada petunjuknya ya. Kalau yang pakai power supply ini, kita ikutin aja bagian di mana 12 voltnya, kita lepas saja ininya, soketnya. Misalnya TV-nya yang seperti ini, ada power supply ini seperti ini. Jadi supaya tidak salah, supaya enak kerjanya, soketnya ini lepas saja. Jadi sambungkan jadi satu, disambungkan yang tiga ini sambungkan satu, baru taruh yang mana sini positifnya mana negatifnya. Jadi kita supaya jangan salah ya. Kalau salah, karena hal sepele itu seperti itu bisa fatal ya. Jadi jangan sampai salah. Sudah saya solder, kita tes. Terus yang untuk bagian ini tadi, ini kan dia jadi satu ya, ini jadi satu, ini jangan sampai juga salah. Jadi ingat, untuk menentukan kaki positifnya itu kita ambil aja yang di kaki elko itu ya, supaya jangan sampai salah. Menentukan voltasenya itu hanya sekedar 1 di 12 volt. Kita tengok udah bisa dari kaki trafonya, dan kaki trafo siap itu menujunya kemana. Kadang-kadang ada kaki trafo yang ada dua outputnya, tapi sebenarnya dia sama ke situ juga. Kita jumper aja, kita jadikan satu, itu seperti itu. Karena kalau sub rata-rata sih semuanya sama, dia keluarannya hanya 12 volt, tapi ada juga sub yang memakai 5 volt juga. Nah, itu bisa kita atasin juga. Nanti saya mungkin kalau saya rombak modifikasi, saya akan tunjukkan. Ada yang tipe 32 inci ya, 32 inci. Oke, sekarang kita lanjut pengetesan. Saya buka dulu kamera supaya enak ya. Oke, ini sudah kita tinggal perhatikan sini ya, ini masih belum berkedip ya. Ini belum saya colokan juga, salah. Oke, indikator belum nyala. Ini sudah menyala indikator, kedip. Nanti di sini akan timbul lampunya merah. Nah, ini lampu sudah menyala ya, ini menyala. Kita tengok layarnya, bagian layarnya.
Oke, saya memegang kamera juga susah, jangan sampai pecah nanti salah gara-gara shoot, jadi fatal ya. Bismillah. Oke. Ah, ini dia. Ini layarnya udah nyala ya. Oke, saya pencet menu dulu ya. Nah, ini menunya. Alhamdulillah sudah jadi ya. Ini menu. Geser. TV. Nah, ini TV nomor 18. Oke. Ini sudah berhasil ya. Jadi seperti itu aja. Dan tidak berbahaya ya, cuy. Dia memakai adaptor dari luar, itu tidak berbahaya daripada sini. Ngatur. Ini sudah tidak berfungsi lagi, hanya bagian sini. Jadi itu yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan. Selamat ketemu kembali di video saya selanjutnya, karena banyak hal-hal yang lebih penting lagi daripada ini, yang lebih bermanfaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.